Waktu, ia hadir tanpa wujud, berlalu tanpa suara, namun meninggalkan jejak pada segala yang ada. Kita hidup di bawah kendalinya, mengatur makan, tidur, dan usia. Namun satu pertanyaan mengusik dunia, apakah waktu benar-benar nyata, ataukah hanya ilusi pikiran semata? Sains modern pun tak tinggal diam, menelisik hakikat waktu dari relung terdalam. Dari teori relativitas hingga bagian dalam otak manusia, kita mencoba meraba apa yang sebenarnya kita rasa. Dalam video ini, kita akan menyusuri dua jalur utama. Satu dari ranah fisika, lewat teori relativitas yang menggetarkan semesta. Satu lagi dari dalam kepala, dari cara otak mencipta rasa. Mari kita mulai perjalanan ini melalui lorong-lorong nalar yang tak henti menepi. Sebelum Einstein datang, waktu dianggap mutlak. Jam di London dan jam di angkasa harusnya berdetak serentak. Isaac Newton meyakini bahwa waktu mengalir lurus dan tetap, tak tergantung ruang, benda, atau langkah siapa yang bergerak cepat. Namun semua berubah di awal abad ke-20 saat Albert Einstein menerbitkan teori relativitas khusus dan relativitas umum yang mengguncang pemahaman kita tentang alam semesta. Saat itu, cahaya didefinisikan sebagai gelombang, dan seperti gelombang lainnya, seharusnya ia memerlukan medium untuk merambat. Namun cahaya bisa bergerak di ruang hampa udara tanpa zat. Michelson dan Morley mencoba membuktikan adanya ether, medium tak kasat mata yang diyakini tempat cahaya seharusnya berkelana. Tapi hasilnya nihil, tak ada ether, hanya keheningan di semesta. Lebih mengejutkan lagi, kecepatan cahaya ternyata konstan. Tak peduli dari mana ia dipencarkan atau seberapa cepat pengamat bergerak. Lebih jelasnya, bayangkan kamu berada di mobil dan melaju secepat 80 km per jam. Sebuah motor menyalipmu dengan kecepatan 90 km per jam. Bagi orang di pinggir jalan, motor itu melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Tetapi bagimu, ia tampak hanya 10 km per jam lebih cepat darimu. Namun tidak demikian dengan cahaya. Walau kamu menumpang roket super cepat dengan kecepatan 14.000 km per jam dan menyalakan lampu ke depan, baik kamu maupun orang di luar akan mengukur kecepatan cahaya lampu itu tetap sama, yaitu 300.000 km per detik. Hal ini mungkin terasa aneh, tapi begitulah adanya. Bukan kecepatan cahayanya yang berubah atau berbeda, tetapi waktulah yang berubah bergantung pada kecepatan pengamat yang bergerak. Sehingga kecepatan cahaya tetaplah sama saat diamati. Maka Einstein pun menyimpulkan, waktu tidak mutlak, ia relatif terhadap gerak. Semakin cepat kamu melaju, semakin lambat waktu berlalu bagimu. Inilah yang disebut dilatasi waktu. Ini bukan sekedar fiksi ilmiah, tapi telah diuji dalam eksperimen nyata. Salah satu yang paling terkenal dilakukan tahun 1971 oleh Hubble dan Keating. 2 jam atom identik disinkronkan. Satu ditinggal di darat, dan satu dibawa terbang keliling dunia. Saat keduanya dipertemukan kembali, jam yang ikut terbang menunjukkan waktu yang lebih lambat. Mengapa? Karena ia bergerak cepat dalam sistem yang berbeda. Dan dalam relativitas, gerak memperlambat detak waktu internalnya. Relativitas umum melangkah lebih jauh. Einstein berkata, gravitasi bukanlah gaya tarik, melainkan lengkungan ruang dan waktu yang dibentuk oleh massa dan energi lainnya. Einstein menggambarkan benda masif seperti planet atau bintang menciptakan lengkungan dramatis. Semakin besar massanya, semakin dalam lengkungan tercipta. Semakin dekat dengan benda itu, semakin rapat dan padat kelengkungannya. Maka benda kecil yang jatuh bukanlah karena ditarik oleh suatu gaya, melainkan karena lengkungan ruang ke arah dalam. Dan waktu berjalan lebih lambat karena ruang semakin padat dan rapat. Hal ini juga menunjukkan bahwa ruang dan waktu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bukti pertama datang dari Arthur Eddington. Saat gerhana total tahun 1919 memperlihatkan cahaya bintang dibelokkan oleh matahari. Foto-foto menunjukkan posisi bintang bergeser karena lintasan cahayanya ditekuk oleh lengkungan ruang di sekitar matahari. Teori ini kini dipakai sehari-hari pada GPS. Satelit GPS yang mengorbit bumi berada lebih jauh dari medan gravitasi, sehingga waktu di sana berjalan lebih cepat. Tanpa koreksi relativitas, lokasi GPS bisa meleset ribuan meter.
Begitulah Einstein menggugurkan pandangan klasik bahwa waktu bukanlah garis lurus yang statik, melainkan lentur, tunduk pada gerak, dan melengkung karena gravitasi. Bila dalam fisika, waktu bisa melambat karena kecepatan atau gravitasi, dalam kesadaran manusia, waktu bahkan lebih lunak dari itu. Kadang terasa terbang, kadang menjalar lambat, atau berhenti sejenak di titik genting hidup yang mencekat. Dalam sekejap bisa terasa seabad, dalam sejam bisa terasa setitik, tergantung rasa, tergantung sadar, tergantung tempat pikiran kita bergetar. Banyak orang merasakan bahwa saat terancam, waktu terasa lambat. Kecelakaan, gempa, atau hampir jatuh dari tebing seolah waktu melambat. Suara menggema dan gerak jadi lambat seakan dunia memberi kita waktu ekstra. Neurosaintis David Eagleman menyelidiki ini. Ia membuat peserta melompat dari menara 50 meter ke jaring pengaman. Mereka diminta memperkirakan lamanya terjun. Hasilnya, secara subjektif, waktu terasa 36% lebih lambat dari yang sebenarnya. Tapi otak tidak benar-benar memperlambat waktu. Yang terjadi adalah pengolahan informasi yang jauh lebih padat. Saat dalam bahaya, adrenalin meledak, perhatian jadi tajam, dan ingatan sensorik terekam sangat kaya. Saat diingat kembali, momen itu terasa panjang, padahal tidak. Waktu tak benar-benar melambat. Yang berubah adalah seberapa padat pikiran menampung kenangan cepat, diambang hidup dan maut yang mendekat. Ketika sepenuhnya larut dalam mengerjakan karya, bermain, atau berdiskusi, waktu seolah menghilang, tak terasa lewat sama sekali. Inilah yang disebut flow oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Dalam kondisi flow, bagian otak yang memantau waktu, korteks prefrontal, cenderung diam. Fokus kita total, dan kesadaran akan waktu memudar. Kita hadir sepenuhnya di sini dan kini tanpa masa lalu atau nanti. Ketika jiwa tenggelam dalam cipta, waktu tak lagi bicara tentang jeda. Ia larut fokus dan hening, dan tahu-tahu senja pun menggantikan pagi. Sebaliknya, dalam kebosanan, menunggu antrean atau kelas yang membosankan, waktu bisa terasa beku. Otak yang kekurangan rangsangan mulai memperhatikan waktu itu sendiri. Sistem penanda internal jadi hyperaktif. Kita sadar pada setiap detik, karena tak ada alur atau makna untuk melupakannya. Penelitian menunjukkan saat bosan, default mode network, jaringan otak yang aktif saat melamun meningkat tajam. Perhatian jadi mudah mengambang, dan waktu terasa menjadi beban, bukan arus yang mengalir. Waktu adalah teman yang setia, tapi dalam bosan, ia bisa jadi durjana. Ia enggan melaju seolah menahan langkah di ambang jemu. Maka kita sadari, waktu dalam keseharian tak ditentukan oleh fisika, melainkan kesadaran. Otak kita tak membaca waktu dalam angka, tetapi dalam makna, pengalaman, dan rasa. Waktu dalam kepala bukanlah pengukuran objektif, melainkan konstruksi subjektif. Ia bisa direnggangkan, dipadatkan, atau bahkan dipalsukan, tergantung emosi, perhatian, dan pengalaman. Maka, apakah waktu itu nyata, ataukah sekedar bayang dalam jiwa? Sains menjawab dari dua sisi. Fisikawan membuktikan bahwa waktu lentur, terpengaruh kecepatan dan medan semesta. Sementara neurosains menunjukkan bahwa waktu subjektif, dipengaruhi rasa, perhatian, dan trauma. Dari ruang angkasa hingga kesadaran terdalam, waktu tak pernah jadi entitas yang diam. Ia bukan garis lurus yang universal, melainkan pengalaman yang bersifat personal. Mungkin dalam renungan ini kita temukan kebenaran bahwa yang nyata tak selalu harus berwujud, dan yang tak tampak bisa jadi penggerak terbesar di balik semesta. Maka bila waktu hanyalah bayang yang lentur, mari kita gunakan untuk hal-hal yang jujur. Karena mungkin yang sejati bukanlah detik yang lewat, melainkan makna yang kita ciptakan di dalamnya yang tak pernah terlambat.